Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mempelajari kosakata bahasa Arab yang ada di surat Al-Kahf, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-8 terakhir kemarin. Kita masuk sekarang ayat yang ke-9. Ya. Kita masuk di sini yang pertama hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ini hampir mirip dengan atau ya. Tapi bisa juga bermakna mirip dengan apakah. Ya, bisa dengan mirip dengan itu ya. Saya mirip dengan kadang bermakna atau gitu, ataukah. Kadang menggunakan kadang menggunakan juga bisa dia digunakan untuk apakah, sebagaimana juga hal ya. Kemudian jadi di sini apakah. Hasibata dari kata ya hasaba yang bermakna menghitung. Sebenarnya asalnya itu menghitung. Ya. Makanya kalau hasib orang yang menghitung. Hasib orang yang menghitung. Juga ada gimana tuh? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, ihtisaban. Ihtisab bermakna menghitung. Cuma di sini yang dimaksud adalah menghitung-hitung, yaitu mengira. Di dalam Quran sering digunakan kata-kata ini yang bermakna menyangka atau mengira. Ya. Bisa juga bermakna menganggap. Ya, menganggap. Oh ya, makanya kalkulator juga dikatakan ini hasib ini juga ini. Makanya orang yang menghitung. Bisa juga ini bermakna orang yang ini menghitung. Bisa juga bermakna kalkulator, alat penghitung. Juga komputer dikatakan juga hasib. Karena komputer itu banyak fungsinya untuk menghitung. Nggak bisa ini. Komputer hasib. Ya, cuma dia punya makna juga, bisa bermakna apa? Menganggap, menyangka. Menganggap bisa. Di sini maknanya bisa. Menganggap, menyangka bisa ya. Apakah kamu itu menyangka? Apakah kamu sangka? Di sini kita kemarin sudah belajar kalau untuk kamu laki-laki. Oh ya, maaf ini. Ya ini hasiba ini ya, mungkin hasiba yahsabu. Ya. Hasiba yahsabu. Jadi ini hasibata, makanya hasibata. Jadi kalau hasibata kamu menganggap, kamu menyangka. Kalau hasibti berarti yang diajak bicara perempuan. Kalau yang diajak bicara orang banyak laki-laki, hasibetum. Kalau kalian perempuan yang diajak bicara
Kalian menyangka, tapi kalian itu perempuan, hasibatunna. Ya. Jadi di sini cuma satu orang saja, yakni yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Am hasibata, apakah kamu sangka, ya, apakah kamu menyangka, anna, ini ina tapi di tengah ya, ina tapi di tengah dia menjadi anna. Kalau di tengah dia anna, kalau di awal kalimat dia inna. Anna, maka kata benda setelah anna menjadi fathah. Ini makanya di sini fathah. Karena ada anna ini. Anna ashaba. Ya. Aslinya itu ashabu. Ya. Ashabun. Ashabun, ya, jamak ini jamak dari sahib. Kalau satu apa? Sahib. Ini kalau satu dia sahib. Gitu. Ya, bermakna sahabat, bermakna teman, ya. Teman dekat, ya. Sahib. Kalau banyak ashab, makanya dikatakan ashabur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mananya apa? Sahabat. Tapi ini jamak ya. Kalau kemudian dia nanti sebentar, kata bendanya ini apa? Suhbah. Nanti Bapak Ibu dengar. Suhbah. Ya. Suhbah itu kata bendanya. Pertemanan atau persahabatan. Pertemanan atau persahabatan, suhbah. Nah, ini sahib atau ashab itu bisa bermakna pemilik. Bisa juga bermakna apa? Pemilik. Sahibul bait berarti pemilik rumah. Ya, bukan temannya rumah, tapi ya maksudnya pemilik rumah, sahibul bait. Kalau di Indonesia misalnya sahibul korban. Nah, ya kan? Orang yang berkorban dikatakan sahibul korban. Yaitu orang yang berkorban maksudnya gitu, sahibul korban. Ya, baiklah. Kemudian di sini kita lihat ashabun, dia menjadi fathah ashaban ya, tapi karena ada anna ashaban, kemudian dia tanwinnya hilang dikarenakan dia mudhof kepada al-kaf. Ya. Jadi ini mudhof ilaih, pemilik gua. Maksudnya bukan pemilik gua di sini ya, ini orang yang tinggal di gua. Jadi makna ashab atau sahib itu maknanya luas, istilahnya luas. Ya, maksudnya orang yang tinggal di gua itu. Dan di sini tanwinnya hilang karena dia adalah mudhof. Dan mudhof ilaihnya makanya dia mesti kasroh. Ini jadi kasroh. Ashabal kahfi. Jadi begitu. Asha itu sebetulnya ada alifnya ya, ini cuma di sini mohon maaf itu ini ditulis tegak seperti ini. Nah, itu kalau ditulis seperti itu, bisa ditulis seperti ashab ini, ya kan? Hasilnya kan begini. Tanwinnya hilang karena dia
mudhaf dan dhammahnya berubahlah dia menjadi fathah karena ada anna. Di sini ada anna. Anna ini seperti inna. Kalau dibaca pasti setelah inna itu fathah, innallaha. Pasti begitu. Innallaha. Allahnya menjadi fathah. Innallaha. Demikian juga ini anna ashaba. Kemudian di sini dia al-kahfnya itu dia mudhaf ilaih karenanya dia kasroh. Ashabal kahfi. Kalau dibaca berhenti, biasanya dibaca berhenti ya, misalnya surat Al-Kahf gitu ya. Kan V-nya biasanya nggak dibaca. Ininya nggak dibaca. I-nya ini nggak terbaca. Al-Kahf, Al-Kahf, Al-Kahf gitu. Ashabal Kahf. Tapi kalau dibaca terus dia dibaca. Kita bilang misalnya surat Al-Fatihah. Kita nggak bilang surat Al-Fatihati gitu, makanya T-nya nggak dibaca karena kita berhenti Al-Fatihah. Jadi sebenarnya yang tepat itu mengatakan surat Al-Kahf tanpa kasrah. Ini bukan mengatakan yang bilang Al-Kahf itu salah, enggak. Cuma ini kalau dibilang secara tepat ya, kalau kita mau konsisten, kita bilang surat Al-Baqarah. Kita nggak bilang surat Al-Baqarati. Nah, kalau kita pengen konsisten, kita mestinya bilang juga Al-Kahf gitu. Tapi ya kalau bilang Al-Kahfi ya nggak apa-apa. Nah, kita nggak menyalahkan itu ya, nggak apa-apa bilang sudah. Ashabal Kahf, maksudnya orang yang tinggal di dalam gua, pemilik gua. Ya. Warrokimi, dan wa adalah dan, kemudian ar-rokim. Ini dari kata rokam, ya, rokmun. Rokmun ini artinya angka. Kalau banyak arkam. Kok arkam? Arkom. Arkom ya. Ya, arkomun. Arkom berarti nomor-nomor. Dan dia menjadi rokim gitu. Maksudnya di sini rokim itu sesuatu yang tertulis angka-angka. Sesuatu yang tertulis angka-angka. Jadi ya, di sini ada alif lam. Ar-rokim itu tulisan angka-angka. Maksudnya di situ bermakna semacam batu bertulis. Batu bertulis atau prasasti gitu ya. Karena di bekas guanya tadi itu nanti kalau kita lihat ya di situ itu ya sampai ada yang membangun kuburan nanti di ayat selanjutnya itu. Faqalu bnu alaihim bunyana, oh bukan maksudnya ada yang ingin membangun masjid di atasnya gitu. Ada yang mengatakan faqalu bnu alaihim bunyana, kita akan membangun suatu bangunan di atasnya. Nanti di ayat yang selanjutnya. Karena takhidanna alaihim masjidah. Ada yang mengatakan kita akan jadikan di situ itu di atasnya itu di atas kuburnya Ashabul Kahf itu mau dibangun kuburan nanti di ayat yang selanjutnya. Memang itu sudah kebiasaan zaman dulu. Apa itu? Ya ini karena ketidaktahuan dan karena kebodohan. Biasanya kuburan orang soleh ingin mereka jadikan sesuatu yang istimewa. Ya ini ingin dijadikan sebagai tempat ibadah dan ingin dijadikan masjid. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, ini sejak zaman umat terdahulu ini sudah seperti itu. Jadi termasuk ahli kitab itu seperti itu, mereka ingin seperti itu. Itu tentang ar-rokim. Ya, jadi akhirnya mungkin mereka istilahnya tidak membuat itu, tapi di situ ada prasasti, ada tulisan yang menjelaskan di sini ya
kuburannya fulan yang begini gitu. Nah, itu rokim. Walaupun ada juga ini ahli tafsir yang menjelaskan ar-rokim di sini maksudnya anjingnya itu. Jadi di sini di antara ahli tafsir memaknai rokim itu ada dua macam. Yang satu memaknai batu bertulis, yang satu memaknai, ada juga sedikit yang memaknai itu adalah anjingnya itu. Ya. Kanu, nah kanu itu berarti banyak. Kalau satu orang kana, kalau aku kuntu. Maksudnya apa itu? Ya diartikannya aja. Kalau kanu ini diartikannya yang mudah itu adalah gitu aja. Adalah mereka. Adalah mereka. Nah, karena ini adalah gitu aja. Adalah gitu. Tapi kanu itu banyak. Kalau satu orang kana. Dia dulu adalah ya. Kalau saya mengatakan kuntu. Nah, berarti saya dulu adalah itu kuntu, saya dulu begini gitu. Saya dulu adalah ya kuntu taliban misalnya. Aku dulu adalah seorang pelajar. Kanu di situ adalah maksudnya adalah mereka itu min dari di antara. Nah, min itu bisa min jelas artinya dari, bagian dari, dan juga bagian dari, bisa juga bermakna di antara. Di antara ya. Min ayatina. Ayat jamak dari ayah, kalau satu apa? Nah, kalau satu ayah. Ayah sesuatu yang menunjukkan sesuatu. Ya. Maksudnya ini tanda-tanda. Ya sesuatu yang menunjukkan adanya Allah itu namanya ayat. Misalnya, sesuatu yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain itu. Tanda, bisa dikatakan tanda. Dan ini sebetulnya ayat bermakna ayat itu sesuatu yang kalau di sini ayat yang dimaksud menunjukkan kebesaran Allah yaitu maksudnya mukjizat. Jadi di dalam Al-Qur'an mukjizat itu tidak pernah menggunakan istilah mukjizat, tapi di dalam Quran istilah mukjizat selalu digunakan istilahnya itu ayah. Ya. Ayah tanda-tanda, tanda dari Allah, tanda bahwasanya itu dari Allah. Tanda yang itu kelihatan kita bisa manusia bisa melihat di situ kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini satu ayah, kalau banyak ayat gitu. Jadi ya-nya jadi panjang ayat gitu. Ayatun. Nah, ya, saya cek dulu. Ayat. Iya ya betul. Seperti itu. Ayatun. Ini jamak dari ayah. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran kami. Nah, di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah mereka termasuk di antara mukjizat-mukjizat kami. Ya. Ajaba, ini ajaba nih sudah jadi menjadi bahasa Indonesia yaitu ajaib. Dalam bahasa Indonesia menjadi ajaib. Dari kata ini ajaba. Menakjubkan, takjub. Sesuatu yang membuat orang takjub. Namanya ajaba menjadi ajaib. Karena kalau banyak ajaib itu banyak. Itu bentuk jamaknya ajaib. Jadi kalau banyak gimana? Ajaib. Ajaib. Kalau
Nih, bisa juga ajibun. Ajib itu satu, menakjubkan, ajib. Itu juga ini ajaba. Nah, berarti maksudnya ini ayat ini kalau dirangkai semuanya, am hasibta, apakah kamu menyangka, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kamu menyangka, apa kamu sangka, ana ashabal kahf, bahwasanya orang-orang yang tinggal di gua beserta dengan anjingnya itu atau beserta dengan tulisannya itu, kalau ta'ala alam, kanu adalah mereka itu di antara tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Maksud ayat ini, apakah kamu sangka yang seperti itu? Apakah kamu sangka para para eh, para pemuda yang tinggal di gua dan anjingnya itu, mereka itu termasuk di antara mukjizat kami yang sangat menakjubkan? Itu sebetulnya maksudnya itu tidak hanya itu, maksudnya gimana ya? Maksudnya yang menakjubkan dari Allah itu banyak sekali, yang lebih menakjubkan banyak, nggak cuma itu gitu. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi banyak. Ini adalah di antara pertanyaan yang diajukan oleh ya orang Yahudi, ahli kitab ketika itu, ya, ahli kitab, orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrikin, ya, itu kalau dia memang nabi, pasti dia tahu tentang ini. Ini sesuatu yang menakjubkan nih. Ada kisah para pemuda yang tinggal di goa, kemudian dia tidur selama 309 tahun. 300 tahun kemudian dihidupkan lagi. Kemudian mereka bangun. Coba tanyakan kepada dia itu. Itu kemudian ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah ini, dan kemudian Rasulullah SAW tidak tahu, ya, karena beliau itu tidak mengetahui hal yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tidak tahu. Di sini dikatakan maksudnya dalam ayat ini, ya, apa kamu menyangka bahwasanya para pemuda yang tinggal di goa itu, mereka itu adalah di antara mukjizat kami yang menakjubkan? Itu enggak begitu ini gitu. Itu enggak begitu istimewa sebetulnya gitu. Masih banyak yang lebih menakjubkan lagi, banyak sebetulnya gitu. Yang lebih menakjubkan dari itu banyak. Masih ada dan banyak. Cuma itu dianggap oleh ahli kitab sudah sangat hebat. Kejadian itu sudah luar biasa. Ya, kita teruskan. Kalau bisa satu lagi. Tadi mulai jam berapa tadi? Ya udah kita id ini kalau seperti ini artinya tatkala. Ya. Maksudnya tatkala. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Oh, masih ada waktu. Kalau bisa 40 menit selesai nih. Oh, udah. Kita lanjutkan yang seterusnya aja. Pasin. Awa. Nah, awa itu tatkala, awa itu mengambil tempat, berlindung, bisa juga berlindung, mengambil tempat, kadang bisa bermakna mengungsi gitu. Awa karena apa? Karena nanti Bapak Ibu sering melihat dalam Al-Qur'an itu ada ma'wa. Ma'wa itu tempat, ya, tempat kembali, kadang diartikan begitu. Ma'wa itu tempat. Ya, ma'wahum an-nar, tempat kembali mereka adalah neraka. Ma'wahumun nar. Ma'wahumun nar. Ya, ma'wa tempatnya. Kalau kata kerjanya awa ini. Tatkala mereka mengambil tempat. Nah, yang maksudnya berlindung, masuk ke tempat.
masuk ke tempat itu. Ini al-fityatu, sudah belajar kita. Al-fityatu jamak dari al-fata. Kalau satu al-fata, pemuda. Kalau banyak al-fityatu. Ya, dengan tak marbutoh bukan berarti perempuan, tapi itu adalah bentuk jamak. Tak marbutoh yang digunakan untuk bentuk jamak. Al-fityatu para pemuda. Tatkala para pemuda itu berlindung atau masuk ilal kahfi, masuk ke dalam, ila ke dalam, al-kahfi, al-kahf ke dalam gua. Tatkala para pemuda itu berlindung masuk ke dalam gua, faqalu, maka fa ini maka, qalu berarti yang berkata banyak. Qalu kalau satu orang, qala kalau orang banyak, qalu. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rob kami. Ya, sudah dijelaskan maknanya Rob ya. Ini ya. Wahai Rob kami, Rob. Wahai Rob kami. Rob itu siapa? Ya ini maksudnya yang menciptakan aku, penciptaku, pencipta kami, pengatur urusan kami, yang memberikan rezeki kami, penguasa, pemilik kami. Itulah yang dimaksud dengan makna Rob. Karena itu kebanyakan di dalam Al-Quran, para nabi ketika berdoa, mereka menggunakan kata-kata Rob ini, Robbi, Robbi, Robbi. Karena Rob di situ mengandung makna yang memelihara, yang memberikan rizki, ya, yang menciptakan, yang memberikan sesuatu yang istimewa ya bagi kita semua, sehingga yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena itu ketika berdoa banyak menggunakan dua kata yang paling banyak dipakai, yaitu Allah dengan Allahumma, dan juga para nabi banyak menggunakan Rob. Ya. Bahkan ini ada hadisnya ini, kalau Rob ini diulang ini sampai 3 kali, itu doanya diterima. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Coba dilihat di akhir Al-Baqarah menggunakan Rob juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil. Rabbana gitu. Di akhir Ali Imran, surat Ali Imran yang akhir juga demikian. Ya. Di Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian di situ nanti ada doa, Robnya sampai 4 kali. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulina wa la tukhzina yaumal qiyamah, dan seterusnya. Di situ ada Rob. Kemudian di akhir Al-Baqarah juga ada dan juga banyak doa-doa para nabi. Masya Allah tabarakallah, banyak sekali doanya Nabi Ibrahim dengan Rob. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rob, ya Rob, ya jadikan aku termasuk orang yang mendirikan sholat, demikian juga anak keturunanku. Ya Rob, terimalah doaku. Banyak doanya Nabi Musa juga menggunakan Rob ini. Demikian juga ini para pemuda ketika berdoa menggunakan Rob. Jadi dua kata ini yang selalu digunakan. Kalau enggak Robbana atau Rob, memanggil Allah dengan Rob, atau memanggil dengan nama Allah itu sendiri, Allahumma, Allahumma, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak doa-doa dimulai dengan memanggil nama Allah. Dua nama yang ini termasuk dua nama yang paling agung. Rabbana, wahai Rob kami, atina, ati maksudnya datangkanlah. Secara makna yang asli, ati itu, atina datangkanlah kepada kami. Atinanya kembali ke kami. Nanya ini kembali kepada kami. Ati dari kata ata, yakti. Ata datang, yakti juga datang. Kalau atina, datangkanlah kepada kami. Maksudnya berikanlah kepada kami. Maksudnya berikanlah. Rabbana atina. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami juga bisa. Ya. Min ladungka, min dari ladungka, dari sisimu. Dari sisimu, rahmatan. Rahmatan ini artinya kasih sayang. Secara bahasa kasih sayang.
Dan dari kasih sayang Allah itu yang paling utama dari semuanya itu, kasih sayang Allah itu banyak sekali bentuknya. Yang paling utama dua, yaitu yang lalu sama yang akan datang. Yang lalu apa? Berupa maghfirah, ampunan. Yang sudah lalu diampuni, yang akan datang diberi petunjuk atau taufik. Bentuknya taufik, petunjuk. Jadi kasih sayang yang paling utama dari semuanya itu dua ini. Dia meminta rahmat, meminta kasih sayang Allah. Ya, maksudnya yang paling utama adalah ampunilah yang sudah lalu dan berilah petunjuk untuk yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan rahmah. Ya. Jadi karuniakanlah kepada kami dari sisimu, miladungka, kanya ini kembali kepada Allah, rahmah wa hayyi lana, hayyi dan hayyi. Hayyi ini secara bahasa maknanya sediakanlah. Ya, misalnya nanti ada di ayat di surat Al-Kahfi ada yuhayyi, menyediakan. Ya, hayya'a itu fi'il madinya yang lampu, hayya'a yuhayyi'u. Maksudnya menyediakan, mempersiapkan. Menyediakan, mempersiapkan. Wahayyi lana, dan persiapkanlah bagi kami. Ya, maksudnya ya karuniakanlah kepada kami juga. Mirip seperti itu. Persiapkanlah bagi kami. Wahayyi lana, lana bagi kami. Lana bagi kami. Min, dari, min amrina. Amr ini bisa bermakna urusan. Kadang itu sebetulnya bermakna perintah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengamalkan suatu amal, yakni dalam masalah agama, bertakarub kepada Allah maksudnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Tidak ada padanya amruna, perintah kami. Enggak ada perintahnya dari kami. Fahuwarat, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari itu diketahui yang dimaksud dalam urusan agama karena di dalam riwayat Bukhari ada yang semakna tapi menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda. Jadi amrina di situ, di sini dalam ayat ini maksudnya urusan. Wahyi lana min amrina, dalam urusan kami. Rosyada, rosyada artinya petunjuk juga. Jadi mereka meminta apa? Meminta petunjuk. Diberikan taufik dan petunjuk. Rosyada nanti ada dalam surat yang lain, misalnya dalam surat apa? Al-Hujurat misalnya. Ya. Ulaika humur rasyidun. Rasyid orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Rasyid. Ulaika humur rasyidun. Dalam surat Al-Hujurat, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini mereka, para pemuda itu masuk ke dalam gua. Tatkala masuk mereka berdoa. Enggak cuma satu orang, berarti di sini mereka tuh berdoa kepada Allah. Ya, atina miladunka rahmah. Berikanlah dari sisimu kasih sayangmu ya Allah. Yaitu berupa yang paling utama maghfirah dan ampunan dan kemudian petunjuk. Wahayyi lana, dan persiapkanlah bagi kami. Maksudnya berikanlah kepada kami min amrina, dari urusan-urusan kami, rasyada, petunjuk. Diberi petunjuk untuk urusan-urusan mereka itu. Karena ketika itu Ashabul Kahfi ini pergi ke gua itu dalam rangka ya mencari apa, berlindung dari kezaliman penguasa ketika itu yang memaksa orang-orang untuk keluar dari agama mereka. Ya, ini ketika itu mereka mengikuti agama Islam ya yang dibawa oleh Nabi yang diutus ketika itu ya.
Ya wallahu alam itu Nabi Isa, mungkin umatnya Nabi Isa di situ ya. Di situ. Dan kemudian mereka dipaksa untuk keluar dari agama tersebut dan mereka tidak mau, kemudian mereka melarikan diri, mereka mencari tempat tinggal yang jauh, kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut. Subhanallah ya. Di zaman dulu sampai seperti itu hanya gara-gara dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikejar-kejar sama pemimpin, sama rajanya ketika itu. Ya, mereka berlindung ke dalam gua, kemudian nanti ala kulihal, kemudian kisah selanjutnya ketika mereka tidur, mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 sekian tahun. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari kosakata-kosakata yang ada di surat Al-Kahf ayat 9 dan ayat 10 pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak kekurangan di sana sini, mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu ada kata-kata baru, seyuknya dicatat. Nah, nanti terus ya, untuk catatan supaya ingat nanti kapan-kapan bisa dilihat. Ya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, kami ada yang ditanyakan atau tidak ada? 1, 2, 3. Insya Allah nggak ada ya. Baiklah, saya tutup dulu. Ya, biasa malam Jumat banyak acara. Keluarga Bapak Ibu juga demikian. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Dan amin. Saya ulangi sekali lagi, ya kita kalau belajar jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Kalau banyak-banyak itu cepat lupa. Jadi sedikit saja nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu yang terlambat juga nggak apa-apa. Satu ayat itu tahu ada kata-kata baru sedikit aja. Memang setelah pengalaman saya belajar, itu belajar yang bisa menancap di dada itu justru yang kita lakukan sedikit tapi terus. Kalau terlalu banyak itu cepat lupanya. Ya, cepat lupanya. Makanya sebentar aja dan sedikit saja insya Allah bermanfaat dan bisa diingat itu lebih baik daripada banyak tapi nanti akan cepat lupa. Baiklah, semoga Allah mengampuni kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut semuanya. Saya juga melanjutkan dulu.